Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Raden Mardias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, di dalam tubuh manusia sendi adalah penghubung di antara dua tulang gitu ya. Jadi kalau nggak ada sendi ini kayaknya mustahil tulang kita bisa digerakkan. Jadi kalau tubuh kita mau bergerak maju, mundur, ke kanan, ke kiri, pokoknya ya ke samping, ke depan seperti itu ya. Ini pasti salah satu organ yang penting dalam tubuh kita adalah namanya sendi. Lalu gimana caranya supaya sendi kita tetap sehat? Nah inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu menjaga kesehatan sendi. Namun sebelum membahasnya kita akan membahas terlebih dahulu nih beberapa olahraga yang katanya baik dan aman dilakukan oleh mereka yang punya riwayat nyeri sendi ya. Kita lihat yang pertama, berjalan santai. Nah ternyata berjalan santai ini pemirsa selain mengurangi rasa sakit pada persendian karena memang jalannya santai gitu ya, ini juga bermanfaat untuk menurunkan berat badan, terus kemudian mengurangi stres dan pastinya bisa meningkatkan kesehatan jantung. Ini olahraga yang simpel, murah meriah. Kalau masa pandemi belum bisa olahraga yang aneh-aneh gitu ya, berjalan santai sekitar rumah atau sekitar kompleks, tentunya masih dengan protokol kesehatan, ini masih bagus bagi Anda yang punya riwayat nyeri sendi gitu ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Berenang. Nah, setiap orang pasti rata-rata suka berenang gitu ya. Ternyata berenang ini olahraga yang baik juga untuk mereka yang punya riwayat nyeri sendi gitu ya. Karena air merupakan media yang bagus untuk meregangkan otot, menenangkan persendian. Jadi kalau Anda memiliki riwayat nyeri sendi seperti itu ya, jangan takut untuk melakukan olahraga berenang. Kita lanjut yang ketiga. Bersepeda. Nah ini olahraga yang happening banget gitu ya selama masa pandemi, di mana penjualan sepeda juga sangat luar biasa gitu. Nah ternyata sepeda ini gitu ya, selain untuk fun juga baik untuk mereka yang mau olahraga dan punya riwayat nyeri sendi. Kita lihat yang selanjutnya, yoga, pilates ataupun tai chi ya. Yoga, pilates dan tai chi adalah contoh latihan yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan keseimbangan tubuh. Jadi kalau Anda punya riwayat nyeri sendi, ini bagus untuk Anda ya. Kemudian terakhir, latihan kekuatan. Nah latihan beban ini memang terdengar menyeramkan gitu ya pemirsa, tapi untuk pengidap nyeri sendi faktanya ini juga bisa baik gitu untuk mereka yang punya riwayat nyeri sendi. Oke, itu dia tadi 5 olahraga yang katanya baik dan aman dilakukan untuk mereka yang punya riwayat nyeri sendi, dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa olahraga yang katanya baik dan aman dilakukan bagi mereka yang punya riwayat nyeri sendi. Nah untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Doni Kurniawan SPKO, spesialis kedokteran olahraga dari Rumah Sakit Metropolitan Medical Center. Selamat pagi Dr. Doni, apa kabar? Selamat pagi Mas Raden, luar biasa. Tetap semangat terus ya dok ya. Tetap semangat. Oke dok, hari ini kita akan membahas untuk mereka yang punya riwayat nyeri sendi gitu. Sebenarnya olahraga seperti apa sih yang baik dan aman dilakukan gitu. Kalau kita ngomong nyeri sendi kan memang nyerinya itu sangat luar biasa gitu ya. Mungkin kayak lagu nyeri gitu. Nah pertanyaannya kemudian adalah olahraga apa nih yang baik dilakukan untuk mereka yang punya riwayat nyeri sendi. Kita lihat yang pertama dok. Apakah jalan santai ini aman dilakukan untuk mereka yang punya riwayat nyeri sendi? Gimana nih dok? Oke Mas Raden, jadi kalau kita bicara riwayat nyeri sendi, saya mau mengingatkan sekali lagi adalah wajib mengetahui diagnostiknya dulu. Oke. Jadi kalau nyeri sendi kan sebabnya banyak tuh, ada bisa cedera lah, osteoartritis lah dan segala macam. Tapi wajib dulu kita tahu diagnostiknya. Terus seberapa parah dari diagnostik itu gitu. Karena itu yang akan memberikan output program exercise yang bisa kita lakukan dan apa yang tidak bisa kita lakukan. Kalau kita lihat lagi, katakan kita bicara tentang osteoartritis lah ya, kita bicara radang sendi, terus olahraga yang tadi direkomendasi adalah jalan santai. Oke, jalan santai ini sangat bagus untuk mereka yang punya riwayat nyeri sendi, tapi selama nyerinya itu masih mampu bearable atau masih nggak terlalu sakit lah, artinya tidak membatasi geraknya. So kalau misalkan masih lagi sakit-sakitnya, kalau lagi masih flare dan segala macam, kayaknya jalan aja juga susah gitu. Betul. Jadi sebaiknya jalan ini dihindari ketika masih sakit. Ada exercise yang memang non weight bearing yang bisa dilakukan untuk menghadapi sakitnya dulu, and then ketika sakitnya sudah mulai bisa ditoleransi, baru jalan santai. Ingat,
ketika mereka yang obesitas, jalan pun akan menjadi faktor resiko. Nah, itu juga harus jadi penilaian. Kita kan turun berat badan nih, tapi kan tidak selamanya juga. Kalau misalkan orang katakan 100 kilo, jalan, terus dia punya riwayat osteoartritis, kan sama juga membebankan kepada lututnya gitu. Oke, jadi harus lihat-lihat sikon juga gitu ya dok ya, untuk mengetahui Betul. apakah kemudian ini pas timingnya untuk melakukan olahraga. Meskipun yang ringan mungkin kalau pas lagi nyeri ya, aduh itu nggak bisa banget gitu ya, karena nyeri banget gitu. Oke dok, kita lanjut ke yang kedua dok, berenang. Nah gimana nih berenang untuk mereka yang punya riwayat nyeri sendi dok? Berenang itu menjadi sebuah trademark lah, trademark apa ya? Paling sering lah kalau dokter bicarain kalau orang nyeri sendi gitu, ya ibu nggak usah jalan, nggak usah olahraga yang lain, berenang aja gitu. Tapi ini benar gitu, karena ketika kita di dalam air, otomatis kan sendi kita itu tidak terbeban dengan berat. Kalau yang saya maksudkan berenang mungkin pada awal-awal ketika masih nyeri dan segala macamnya, Bapak Ibu harus mengerti yang disebut dengan aquatic training. Jadi bukan cuma berenang seperti biasa, berapa putaran, berapa loop segala macam, enggak kayak gitu. Jadi lebih kepada berjalan di dalam kolam renang. Nah, itu akan meningkatkan jangkauan sendinya, terus melatih kekuatan ototnya sambil di mana pressure kepada si sendinya itu berkurang. So, sampai sekarang sih berenang tetap kita anjurkan untuk mereka yang mempunyai riwayat untuk nyeri sendi. Ingat, yang harus difikirkan adalah dengan melatih kekuatan otot dan melatih jangkauan sendi itu dapat mengurangi nyeri daripada radang sendi itu sendiri. Oke, mantap nih. Jadi Anda bisa berenang kalau Anda punya riwayat nyeri sendi gitu ya. Oke dok, selanjutnya nih, olahraga yang happening di masa pandemi, di mana harganya melambung tinggi, nggak karuan harganya, bersepeda. Nah, bagaimana kemudian dengan orang dengan riwayat nyeri sendi ini aman untuk bersepeda? Atau lihat-lihat sikon juga seperti jalan santai tadi juga gitu, harus lihat kondisi tubuh kita seperti apa. Gimana nih dok? Ya, jadi kalau sepeda sih tetap ya hampir sama. Jadi gini, isunya kalau sepedanya sepeda statis dengan beban yang bisa kita atur konstan gitu, kita masih agak sedikit isunya tuh nggak gede-gede banget gitu. Tapi kalau misalkan kita sepeda outdoor gitu kan, kalau lagi jalannya flat, lurus sih nggak apa-apa gitu. Tapi ketika tiba-tiba ketemunya tanjakan lagi, dan tanjakan lagi, dan itu akan mengkhawatirkan ke beban sendi itu gitu. Dan ketika mereka orang yang punya radang sendi mendapatkan satu pressure pada limit tertentu, dia fine. Tetapi kalau ketika sudah lewat dari limitnya, apalagi menyentuh area yang tanda kutipnya itu mempunyai luka di sana, dan itu dia akan flare lagi, balik lagi. Akhirnya orang itu akan ground to zero. Yang harus kita pahami gini, ketika orang mempunyai riwayat nyeri sendi ataupun osteoartritis ataupun radang sendi, itu kan up and down ya Mas ya, jadi nggak pernah linear gitu, nanti hilang tiba-tiba atau nggak akan pernah terjadi lagi, nggak bisa kayak gitu, dia akan up and down. Saya merekomendasinya kalau mereka yang mempunyai riwayat sendi itu adalah menggunakan terapi ataupun terapi latihan yang terawasi gitu oleh kami, sehingga kalau misalkan pada fase-fase awal latihan tuh teman-teman yang punya riwayat sendiri nggak kapok gitu kan, ada kadang-kadang latihan sendirilah di rumah terus tiba-tiba besokannya bengkak lagi terus nggak mau latihan, dan akhirnya terjebak tuh dalam lingkaran setannya gitu. Orang nggak mau gerak, akhirnya dia tambah gemuk, nanti kena diabetes, dia kena kolesterol, dia kena hipertensi. So, balik ke seperti awal tadi, bersepeda hampir sama dengan yang namanya berjalan, pastikan diagnosisnya benar. Terus kedua, kita lihat deh keadaannya seperti apa, jangan sampai terlalu agresif. Terus hati-hati dengan tracknya. Kalau misalkan sepeda outdoor ada tanjakan itu akan memperburuk. Tapi kalau kita bisa sepeda statis aja di rumah, flat, bebannya juga bisa kita, bagus untuk melatih jangkauan sendi dan kekuatan otot. Oke, berarti sebenarnya pertanyaannya kemudian untuk mereka yang punya riwayat nyeri sendi nih dok, better yang mana nih? Sepeda statis di rumah atau sepeda outdoor? Atau dua-duanya sama-sama bisa tapi sesuai dengan kapasitas kemampuan tubuh? Oke, kita bicara selalu dengan kapasitas kemampuan tubuh, Mas. Jadi kalau pada fase-fase awal di mana kita mau menekan resiko bengkak lagi, pada bagusnya adalah sepeda statis yang di mana kita bisa flat bebannya. Kita bisa ukur, kita bisa atur kecepatan dan segala macamnya. Jadi kita bisa latihan itu benar-benar terkoordinir benar gitu, terencanakan benar. Tetapi ketika memang sudah memasuki fase kakinya sudah mulai kuat, otot-ototnya, lututnya sudah mulai stabil, kan orang bosen ya kalau misalkan sepeda di rumah gitu, dia mau sepeda keluar. Boleh, tapi harus tahu tracknya lewatnya kemana gitu. Jadi kenali dulu daerahnya,
bawa santai dulu, nggak usah pacu, nggak usah terlalu rame-rame, sendiri dulu lewatin. Kalau tanjakan cari-cari rute lain deh di mana yang jalurnya flat gitu. Lebih bawa ke santai gitu. Jadi ini proses yang panjang kalau teman-teman yang punya OA. Jangan sampai kejebak ke fase di mana kapok dah intinya gitu. Exercise itu penting bagi teman-teman yang punya nyeri OA. Jadi harus dipelajari prosesnya pelan dengan mulai starting slow dulu, lihat tracknya dan segala macam. Ya kalau misalkan situ udah dapat, oke kok untuk olahraga outdoor dengan bersepeda. Oke, intinya jangan kapok melakukan olahraga, ukur sesuai kemampuan tubuh, harus bedakan gitu ya dok ya, mana olahraga sehat, mana olahraga prestasi gitu. Iya, tentu. Oke, kita lanjut yang selanjutnya nih dok. Yoga, Pilates, Tai Chi, ini gimana nih? Baik juga nih untuk orang dengan riwayat nyeri sendi, gimana nih? Oke, mereka dengan riwayat sendi itu sebenarnya kita exercise itu ada 3 faktor atau 3 tujuan yang harusnya kita capai. Yang pertama adalah kebugaran jantung paru. Ya, tadi dengan jalan, berenang, bersepeda itu sudah didapatkan. Nah, yang faktor kedua itu adalah untuk supaya ototnya lebih kuat. Kenapa ototnya lebih kuat? Satu-satunya proteksi pada sendi itu adalah otot yang kuat. Supaya kita juga mampu melakukan banyak aktivitas kan. Kita nggak mau terjebak dalam sedentary life gitu. Nah, yang ketiga adalah yang disebut dengan neuromotor fitness. Nah, neuromotor ini adalah keseimbangan, terus habis itu koordinasi. Sangat bagus sangat bagus dilakukan dengan yoga ataupun tai chi. Jadi teman-teman yang mempunyai nyeri lutut, ikut deh ke yoga dan tai chi. Tapi harus ingat satu, ngomong dan jujur kepada instruktur. Instrukturnya pasti akan paham kok. Ada gerakan-gerakan yang boleh dan gerakan-gerakan yang nggak boleh. Sehingga komunikasi antara kita dengan instrukturnya itu juga enak. Yang harus diingat sih seperti itu. Jadi bilang aja sama instruktur, Pak, Bu, atau saya mempunyai ini. Nanti akan dipilihkan gerakan-gerakan yang aman. Jadi harus jujur sama instrukturnya untuk nanti gerak-gerakannya nggak nyampe yang angkat-angkat orang pakai kaki gitu dok ya, itu nyiksa banget dong ya. Oke dok, terakhir latihan kekuatan, katanya ini juga aman untuk mereka yang punya riwayat nyeri sendi, gimana nih dok? Oke, latihan kekuatan ini adalah yang satu hal yang saya tadi highlight ya, adalah tujuan kita yang kedua, yaitu memperkuat ototnya. Kita harus mempunyai otot yang kuat, yang pasti satu. Jadi gini, kalau yang kita takutin itu kan ketika orang mau nyeri, and then dia tidak mau melakukan activity, and then otot itu akan mengecil ataupun atrofi. Dan pada akhirnya orang terjebak di lingkaran setan tadi gitu loh. Dan ketika dia atrofi, ototnya tidak semakin kuat, nyeri sendinya semakin sering, apalagi ada suatu ketika kan kita nggak bisa hidup flat gitu, kita nggak bisa tiba-tiba kan kita butuh lari, kita butuh ngangkat ini, ngangkat itu, di mana tiba-tiba akhirnya otot itu tidak mempunyai proteksi. Yang memproteksi sendi ini adalah otot. Nah, bagaimana cara melatih otot? Satu, Bapak Ibu harus memahami cara bergeraknya otot. Bukan cuma permasalahan beban yang kita angkat, bukan permasalahan cuma repetisi ataupun jenis latihan, tetapi ada proses di mana memang kita mulai dari awal nih. Kan tujuan yang membesarkan otot itu adalah pertama kita bicara di cara latihan dulu, teknik yang bagus. Lalu yang kedua kita bicara volume. Volume itu kita bicara repetisi, kita bicara beban, kita bicara set. Dan bahkan yang kita bisa lakukan kadang-kadang kita nggak bisa nih ngasih beban tinggi, kita bermain di setnya banyak, repetisinya banyak, tapi bebannya rendah. Bahkan teori yang sekarang banyak juga kita menggunakan blood flow restriction, metode itu gitu. So kalau untuk latihan beban, saya sangat merekomendasi untuk teman-teman atau bapak atau ibu berlatih dengan supervisi. Kenapa? Karena dengan latihan beban itu benefitnya bagus, tetapi perlu waktu, perlu belajar teknik cara yang benar seperti apa. Gitu, Mas. Oke, kalau untuk di awal nih, yang pemula gitu ya dok ya, ini lebih baik pakai latihan beban atas tubuh kita sendiri atau pakai alat? Oke, kalau kita bicara lower body, kita bicara kaki segala macam gitu ya, kita lihat dulu. Satu, kita lagi flare apa enggak, kita lagi nyeri apa enggak. Kita coba dari, kalau saya sih gampangnya half squat dulu deh, kita coba. Half squat ada memberikan nyeri apa enggak? Kalau half squat memberikan nyeri, otomatis saya harus non-weight bearing exercise. Non-weight bearing exercise itu adalah latihan otot kaki tetapi on bed. Nah, misalkan single leg raises dan segala macamnya untuk perkuat dulu. Muscle activation harus jalan dulu. Nah, ketika muscle activation itu jalan, kita balik lagi ke testingnya. Ya, seperti
half squat tadi. Half squat nanti akhirnya makin lama meningkat jadi full squat. Full squat bisa meningkat, kita baru bisa menggunakan beban eksternal. Itu yang urutannya. Tetapi kalau untuk upper body, kayaknya nggak semua orang kuat pull up, semua orang nggak kuat, belum tentu semua orang juga kuat push up gitu kan. Ya rekomendasi dari beban eksternal aja lah. Pelajari dulu tekniknya, baru kita ngangkat seperti itu. Oke, thank you Dr. Doni sudah berbagi informasi bersama kita pagi hari ini. Semoga kita semuanya yang punya riwayat nyeri sendi tetap bisa berolahraga gitu ya, tapi dengan menyesuaikan kekuatan tubuh kita sendiri gitu. Terima kasih Dr. Doni, selamat pagi, sehat-sehat dulu ya Mas. Oke. Thank you. Oke, pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kami akan segera kembali.